Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 002 akan mempresentasikan final report kami, perencanaan bisnis fasilitas industri, yaitu proyek agrikultur, yaitu barang kami adalah garpu jepit atau garjep. Perkenalkan, saya Omar Rizky Rasyabi, kemudian ada teman saya Muhammad Rehan Hafiz, dan juga ada Muhammad Farzal Gifari. Ya, langsung aja ke presentasinya. Ya, bisa dimulai dengan Rehan. Oke. PT Bertani Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi garjep. Produk ini bernamakan garjep yang memiliki kepanjangan garpu jepit. Produk ini merupakan sebuah alat bantu agriculture hand tools. Produk ini dikembangkan guna untuk membantu petani bawang bombay dalam hal mengambil hasil panen pertaniannya. Garjep ini memiliki dimensi produk 0,4 meter dikali 0,2 meter kali 1 meter dengan material aluminium. Untuk analisis STP segmenting itu ada 4, ada geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Dalam geografis itu, PT Bertani Jaya menjual garjep akan dijual di lingkungan petani bawang bombay, dikarenakan produk ini berguna untuk membantu proses memanenkan hasil pertanian bawang bombay. Berdasarkan demografisnya, produk garjep ini ditujukan kepada orang yang berumur dari usia 20 tahun sampai 60 tahun yang bekerja sebagai petani bawang bombay. Untuk segi psikografisnya, produk ini akan berfokus kepada petani yang ingin mempermudah dan mengurangi pekerjaan berat dalam proses memanen hasil panen bawang bombaynya. Dalam behavior ini, garjep merupakan produk untuk membantu dalam memanen hasil panen dari tanaman bombay. Maka dari itu, perusahaan akan menjualkan produk ini kepada orang yang bekerja sebagai petani. Untuk targeting, perusahaan ini menggunakan single segment concentration untuk menargetkan para pembudidaya umbi-umbian. Untuk positioningnya, produk ini memiliki tagline "Mancul lebih mudah, hasil lebih banyak". Dengan adanya tagline ini dapat membantu menyampaikan pesan yang ingin kita berikan kepada calon customer. Untuk analisis marketing mix-nya, yaitu berdasarkan dari 4P, yaitu ada produk, place, price, dan promotion. Untuk produk, garjep adalah sebuah produk garpu tanah yang dikembangkan dengan penjepit pada garpunya dan terdapat skop lipat. Untuk place-nya, manufakturnya berlokasi di daerah Kota Bandung. Perusahaan ini memiliki gudang untuk penyimpanan persediaan produk-produk tersebut di daerah Kota Bandung, tepatnya berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. Untuk price, garjep ini akan dijual dengan seharga Rp450.000. Dan untuk promosinya dilakukan dengan menawarkan produk langsung kepada konsumen dengan cara memberikan ilustrasi dari cara kerja produk kami. Oke, ini masuk dalam strategi dan rencana pemasaran. Dalam self forecasting terdapat demand-nya adalah 5.435 dengan target kenaikan penjualan itu 1,03% per tahunnya. Ya, dapat dilihat di sini. Dan lalu ada kenaikan volume produksi sebesar 1% untuk tiap tahunnya. Nah, terdapat cost marketing estimation. Di sini terdapat untuk advertising, ada social media AdSense, ada event dan website. Social media AdSense itu untuk menggait para pembudidaya baru yang belum memulai budidaya bawang bombay. Kalau untuk event itu untuk mendapatkan perhatian dari target pasar kita, maka kita akan memasang iklan dan berjualan pada sebuah event agribisnis. Dan untuk website, PT Bertani Jaya akan menggunakan website sebagai laman untuk konsumen garjep dalam memesan produk kami. Lalu di bawah ini terdapat asumsi dari meningkatnya harga pemasaran. Dengan total di tahun 2023, 10.924.880 dengan kenaikan setiap tahunnya 2%, diasumsikan pada tahun 2027 akan total harganya menjadi Rp11.825.441. Next. Oke, ini untuk strategi dan rencana pemasaran berdasarkan market breakdown analysis. Untuk potensial marketnya, PT Bertani Jaya memproduksi produk di bidang agrikultur. Produk ini ditujukan untuk petani yang ingin mempermudah pekerjaannya sebagai petani. Target marketnya adalah garjep. Untuk garjep ini mempunyai target pasar untuk orang yang berumur usia 20-60 tahun yang berprofesi sebagai petani bawang bombay. Dan available marketnya adalah kepada ditujukan orang dewasa yang bekerja sebagai petani. Kemudian level of competition-nya
PT Bertani Jaya menerapkan kompetisi oligopoli karena terdapat beberapa kompetitor. Oke, di sini terdapat rencana produksi yang di bagian kiri ini, yang terdapat level 0, level 1, level 2, level 3 ini merupakan struktur produknya. Dan di bagian kanan ini adalah operation process chart-nya atau OPC. Nah, di sini terdapat direct material cost pada tahun 2023, selling volume dan product volume-nya. Selling volume-nya terdapat 5.435 dan production volume-nya 5.490 unit. Oke, di bawah ini terdapat total produk material cost-nya. Material cost-nya itu terdapat komponennya ada tuas penjepit, kawat rem, gagang, mur, baut, bearing, garpu tanah, skop, batang, dan roda. Oke, di sini terdapat material holding cost-nya dengan persentase holding cost itu 0,50%. Jadi untuk total holding cost di tahun 2023 14.425.170 dan dengan kenaikan 0,5% setiap tahunnya. Dapat diketahui pada 2027 total holding cost-nya menjadi 15.047.595. Lalu selanjutnya ada total cost of product packaging. Packaging itu menggunakan box dan lakban. Dengan menggunakan satu box dan dua lakban. Pada tahun 2023 total biayanya 54.900.000 dan pada tahun 2007-nya 57.150.000. Lalu total packaging ditambah dengan holding produknya dapat diketahui dari penambahan dari total material cost ditambah total cost of product packaging. Di sini terdapat direct material cost. Yang pertama ada komponennya tuas penjepit, kawat rem, gagang, mur, baut, bearing, garpu tanah, skop, batang, dan roda. Dengan order frekuensinya adalah 4. Dengan order cost-nya 20.000. Lalu dapat diketahui total direct material cost-nya pada tahun 2023 itu 2.961. Pada tahun 2024 2.990.846.985 dan seterusnya. Baik. Oke, ini masuk ke dalam indirect material cost. Di dalam indirect material cost terdapat stiker dan lem epoxy dengan harga per unitnya. Untuk stiker itu 100 dan untuk lem epoxy itu 8.500 dengan kenaikan harga 2% setiap tahunnya. Maka dapat diketahui total indirect material cost-nya itu dengan percentage of holding cost-nya 0,5%, diketahui total holding cost di tahun 2023 4.438.000 dan pada 2027-nya 4.803. Jadi total untuk indirect cost-nya terdapat di sini pada tahun 2023 ke 2027. Next. Ini terdapat investment cost. Itu untuk bagian mesin dan facility itu terdapat mesin milling, mesin meja perakitan, mesin welding, meja inspeksi, dan meja packaging. Untuk tools yang digunakan ada toolset. Dan untuk transportasinya menggunakan MH trolley dan pickup. Next. Oke, untuk general administration itu yang dipakai ada komputer, printer, meja kantor, kursi kantor, wifi, telepon, tablet, gadget set, storage, dispenser, dan pemadam api ringan atau APAR. Jadi total fixed investment-nya adalah 325.814.892 itu didapatkan dari pertambahan dari total mesin and facility cost, tool cost, transportation, dan general administration. Next. Ini untuk perhitungan depresiasi harga dari investment cost-nya. Dan di bawah ini terdapat kenaikan biaya maintenance 8%. Oke, ini untuk electricity-nya dengan mesin milling, dengan mesinnya terdapat 5, dengan power 1100 watt.
dengan 8,8 kWh, dan ada mesin welding dengan mesinnya ada 2 dengan powernya 900 watt menghasilkan 7,2 kWh dengan harga per kWh-nya adalah 1444,70. Next. Ya, untuk company profile, company name adalah PT Bertanijaya dengan produk deskripsinya. Produk ini merupakan mesin yang beroperasi untuk mengambil hasil panen seperti bawang bombay. Cara kerjanya seperti mendorong garpu yang berjalan di hasil panen, kemudian menggunakan tuas jepit untuk menjepit hasil panen. Dengan company sektornya itu manufaktur karena memproduksi garjap. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan internasional dan mampu menaikkan sektor pasar bawang bombay. Misinya adalah untuk menjaga kualitas produk, dapat mengembangkan produk, dan memberikan servis yang baik untuk pelanggan. Oke, di sini terdapat organizational value chain. Bisa dilanjut, Mar. Oh, ini organization struktur sebelum rekrutmen. Nah, untuk ini yang sekarang adalah forecasting supply resource need after recruitment, setelah melakukan rekrutasi karyawan. Next. Oke, di sini terdapat tracing matrix-nya. Nah, di sini terdapat recruitment and selection process. Dengan proses rekrutmennya itu seperti digambar di sini, dengan direct research, indirect research, dan executive research itu menggunakan proses yang berbeda. Lanjut. Oke, untuk direct labor planning, gaji proyek operator yang perlu dibayarkan pada 14 pegawai pada tahun 2023 itu sebesar 588 juta dan terus meningkat sebesar 5% hingga tahun 2025 hingga sebesar 648.270.000. Dan gaji per orang untuk setiap proyek operator pada tahun 2025 sebesar 3.858.750. Setelah diadakan rekrutmen, gaji production operator untuk 14 pegawai yaitu sebesar 674.063.250 dan meningkat 5% per tahunnya. Gaji untuk project line head sebesar 3.500.000 dan meningkat setiap 5 tahunnya. Meningkat 5% setiap tahunnya. Gaji finance pada tahun 2023 48 juta dan meningkat 5% setiap tahunnya. Setelah ada rekrutmen kedua, gaji untuk finance staff, sales and marketing staff, and hardware staff sebesar 4 juta dan meningkat 5% setiap tahunnya. Untuk eksekutif labor planning, gaji pada awal rekrutmennya adalah untuk CEO 5 juta, untuk HRD, finance, project manager dari R&D itu 4.500.000. Gaji tersebut akan meningkat setiap 5 tahunnya. Setelah diadakan rekrutmen kedua, gaji untuk CEO adalah 5 juta. Untuk HRD manager, finance manager, project manager, R&D manager, dan manager mendapatkan gaji 4.500.000. Untuk ini untuk biaya proses rekrutasi, di mana menggunakan biaya untuk psikotes itu per psikotesnya ada 350.000, per interviewnya 250.000, dan untuk trainingnya 1 juta. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk rekrutmen awal dan rekrutmen kedua pada setiap posisi yaitu untuk direct labor adalah 30.800.000, untuk indirect labor 28.350.000, dan untuk executive labor cost adalah 19.750.000. Di sini terdapat production dan operational cost, di mana di total production cost dan operational cost itu didapatkan dari penambahan dari total direct cost dengan total overhead cost, lalu itu didapatkan total production cost, lalu ditambah dengan total operational cost. Di sini terdapat funds requirement dan source of fund, mana funds requirement-nya mendapatkan total 1.514.717.090 rupiah, dan source of fund-nya juga sama. Oke, di sini terdapat installment debt dengan total debt-nya itu adalah 302.943.418 dengan installment per bulannya adalah 6.142.600 dengan long repayment period per bulannya ada 60 bulan dengan total principal plus interest-nya adalah 368.556.011 rupiah dengan interest rate-nya 8%,
Jadi total interestnya adalah 65.612.593. Next. Oke, di sini terdapat production volume dan cost of goods sold. Nah, oke, di sini terdapat profit loss-nya. Di akhir profit loss-nya untuk earning after interest and tax-nya didapatkan hasil 320 juta di tahun 2023 dan terus meningkat, namun di tahun 2026 mendapatkan penurunan dikarenakan terdapat maintenance mesin. Lanjut. Nah, ini untuk cash flow-nya, di mana di final cash balance ya terus meningkat totalnya. Next. Oke, di sini terdapat balance sheet, di mana terdapat aset, liabilities, and owner equities. Dan di balance sheet ini hasilnya strip. Di sini terdapat NPF dan PBP, dan juga terdapat IRR, di mana itu menghasilkan dengan NPF itu dinyatakan PT Bertarjaya dinyatakan layak dalam menjalankan usahanya karena perkiraan arus kas di tahun mendatang, yaitu NPV pada tahun 2027 di atas 0, yaitu sebesar 15.095.870. Lalu untuk PBP-nya, berdasarkan hasil perhitungan PT Bertarjaya untuk membutuhkan waktu payback period selama 5 tahun untuk dapat mengembalikan modal yang dikeluarkan pada periode tersebut. Dan untuk IRR-nya, berdasarkan hasil perhitungan, PT Bertarjaya mendapatkan nilai di angka 16,41%. Dan untuk BCR-nya, hasil perhitungan PT Bertarjaya memperoleh nilai BCR itu sebesar 1,21, maka dapat disebutkan bahwa PT Bertarjaya dikatakan layak karena memiliki nilai BCR di atas 1. Next. Oke, di sini terdapat income statement raw material, di mana terdapat kenaikan direct material untuk yang sebelah kiri 6%, dari sebelah kanan itu 7%, di mana yang ditambah itu di bagian direct material cost-nya. Oke, di sini didapatkan dengan interest rate 8%, NPV dengan kenaikan 6%, itu 34.660.930. Dan untuk kenaikan raw materialnya 7%, interest rate dengan interest rate-nya 8%, NPV akhir didapatkan minus 21.902.750. Dan di sini terdapat raw material cost are increasing-nya di 6,61%. Dan di sini terdapat decreasing in selling product price-nya, di mana terdapat perubahan 9%, penurunan 9% untuk selling cost per produknya. Boleh di next, Mark. Jadi untuk income statement selling price-nya, next, untuk yang 9%. Lalu ini untuk yang 10%, perubahan harga itu terlihat pada selling cost per produk. Next. Ya, kayak hasil akhirnya dia earning after interest and tax-nya untuk tahun 2023 adalah 672.485.277. Bisa di next, Pak. Ya, oke, di sini terdapat dengan decrease 9% dan interest rate 8%, NPV-nya adalah 1.953.038.929,
Dan dengan decrease 10% dan interest rate 8%, itu dihasilkan NPV-nya adalah 132.693.000 dan 88, dan akhirnya berdasarkan analisis sensitivitas terhadap harga jual untuk mencapai sensitivitas didapatkan penurunan sebesar 10%. Ya, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pemilihan supplier menuju ke perusahaan. Bisa dilihat dari supplier ke PT Bertani Jaya A, lokasi A itu ada posisinya dari Aluminium Store sendiri adalah 0,81 km atau 810 meter jaraknya. Kemudian ada 6 km, 15 km. Kemudian ada yang dari supplier ke lokasi B adalah 6 km, 11 km, 12 km. Kemudian dari supplier ke toko alternatif C adalah 7 km, 13 km, dan 20 km. Kemudian adalah pemilihan tempat. Setelah dilakukan penelitian dan melakukan pemilihan tepat, diperlukan skor dari masing-masing alternatif tempat yang dituju. Ada dari UMK, dari land cost, ada dari availability land, supplier distance ada 3 ya di sini. Untuk yang bagian kuantitatif, untuk kualitatifnya ada sumber daya manusianya, transportasi, keamanan lokasi, dan potensi pasar. Didapatkan di sini pada alternatif 1 terpilih dengan skor tertinggi, yaitu 88,32. Dan kemudian langsung aja kita langsung ke routing sheet dari perusahaan PT Bertani Jaya ini sendiri. Di PT Bertani Jaya ini menggunakan 12 mesin ya, 12 operasi. Ada dari setiap part-partnya ada batang, ada garpu, assembly machine, ada 1-2, ada welding, ada kawat rem, ada assembly machine 3, kemudian ada welding machine 2, inspection table, assembly machine, inspection table, dan packaging table. Di sini ditemukan bahwa total actual machine require unitnya adalah 13. Ya, kemudian di sini ada juga untuk ERH sendiri, ini ada facility name-nya, mulai dari batang, batang N, garpu semuanya, lot size. Di sini ditemukan juga ada production unit per D-nya adalah 27 dengan total beratnya per hari. Kemudian ada juga kalkulasi stacking ya, stacking dari per GBBU menuju barangnya. Di manufaktur itu sendiri ditemukan stackingnya ada 234 dan seterusnya sampai dari warehouse ke shipment untuk stackingnya adalah 2 barang. Dan kemudian ini ada juga namanya part-part name-nya setelah hasil run out-nya semua. Dan kemudian penentuan loss area bagi warehouse dari PT Bertani Jaya. Setelah dilakukan pencarian lokasi dan tempat, ditemukan luas area yang cocok untuk PT Bertani Jaya, yaitu untuk mesin milling dan mesin milling 2 kan sudah ada total area luas dan lebarnya. Dibutuhkan adalah 1.005 meter untuk pabrik, untuk kantornya sendiri dibutuhkan 200 meter. Kemudian ini ada FTC, yaitu from to charge. Setelah diteliti dari GBBU sampai ke shipment, total cost yang didapatkan ialah 212.685. Kemudian inilah hasil layout yang dibuat oleh PT Bertani Jaya. Bisa dilihat dari office-nya sendiri yaitu T, kemudian dari GBBU sampai W itu adalah pabriknya. Q itu adalah pos satpam, kemudian P adalah masjid. Dan S ini adalah parking spot. S. Oke. Kita bisa langsung saja ke hasil dari pabrik Bertani Jaya. Di sini bisa saya langsung jelaskan saja. Pada bagian kiri bawah itu adalah office yang seluas 200 meter. Di depannya adalah parkiran untuk karyawan. Di samping kanan ini tersedia masjid atau musola untuk para karyawan dan ada pos satpam. Dan kemudian ada langsung pabrik warehouse dari PT Bertani Jaya itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagian website untuk penjualan PT Bertani Jaya. Oke, mari kita lanjutkan. Ini langsung kita lihat di web result dari kita ya. Nah, ini adalah desain UI UX dari PT Bertani Jaya. Kita langsung bisa prototype. Di sini kita menggunakan Figma dikarenakan lebih mudah untuk membuatnya.
dan lebih banyak plugin. Oke, di sini di awal webnya kita akan melakukan login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Biar tidak bisa salah memasukkan username atau password, maka akan muncul seperti ini. Lalu dia akan otomatis kembali. Lalu kita juga bisa melakukan login menggunakan Google. Ini kalau kita berhasil untuk melakukan login. Di sini kita ada home page, ada inventory page, ada product page, and customer service page. Cuma di sini maaf kita hanya bisa mengajarkan sampai inventory. Lalu di homepage ini terhadap 3 bagian, yaitu bar atas, dan lalu ada isi, dan juga ada bar bawah yang dimana di sini ada seperti kontak ya, seperti Instagram PT Bertani Jaya, LinkedIn, WhatsApp, dan YouTube PT Bertani Jaya. Lalu kita langsung ke inventory. Nah, di sini, di inventory ini kita bisa melakukan register, di mana register di sini tuh untuk meregistrasi part-part yang PT Bertani Jaya punya sekarang. Contoh, misalkan kita ingin memasukkan seperti batang, atau misalkan garpu penjepitnya, kita melakukan register di sini. Ini tombol plus dan minus itu untuk menambah quantity yang ada di sini nantinya. Nah, misalkan kalau kita pencet tombol register, kita akan masuk ke page yang dimana kita harus memasukkan part name-nya, quantity, dan harga per partnya, satu part untuk seperti batang dan itunya harga satuannya berapa. Jadi kita bisa menghitung berapa jumlah aset yang PT Petani Jaya punya, dan itu hanya bisa diakses oleh staff production. Oke, dari situ kita sudah register, kita akan balik lagi ke menu inventory. Karena di sini saya belum mahir dengan pemrograman back-end dan front-end-nya, jadi mohon maaf, kami hanya bisa mendesain UI UX untuk sementara ini. Jadi, dan ini pun juga belum selesai, mohon maaf juga, karena dikarenakan kekurangannya kami tidak mahir untuk mengolah pemrograman ini. Jadi setelah ini ya kita bakal kembali lagi ke menu home seperti itu. Tadinya di sini kalau misalkan seperti kita lihat di produk dan customer service, di produk itu nanti kita akan di dalamnya ada penjelasan tentang produk apa sih Garjep itu. Di situ akan muncul foto dan video penjelasan Garjep itu kayak gimana kerjanya dan itu dan sebagainya, kayak profilnya, bisa warna apa aja seperti itu. Dan di customer service ini kita niatnya ada seperti kontak-kontak kita seperti yang di bawah, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, dan nanti kita ingin di customer service itu ada juga seperti alamat pabrik kita. Nanti kalau diklik dia langsung meng-hyperlink ke Google Map, dan itu masih rancangan tapi kami belum bisa sampai ke sana. Nah, di customer service juga sebenarnya kami menyiapkan jasa seperti untuk membenarkan alat Garjep yang rusak. Jadi caranya itu customer dan melaporkan kerusakan itu ke dalam customer service ini. Ntar di customer service ada menu report. Di situ para customer bisa mereport tentang apa kerusakan Garjep yang dia punya. Misalkan batangnya mungkin bengkok atau tuas penjepitnya patah. Nah, di situ tinggal mereka bisa memasukkan kode partnya, kode alatnya, kan setiap alat itu nanti ada nomor kodenya. Nah, itu tinggal dimasukkan ke sana. Jadi dari kami pun bisa di-track, oh, produk yang ini yang rusak, terus kita juga bisa langsung melakukan pergantiannya dengan cara customer mengirim alatnya ke kami,
Lalu kami benarkan mungkin dalam waktu 1 minggu kami bisa mengirimkan kembali seperti itu. Jadi untuk sistem informasi yang PT Bertani Jaya pakai ini seperti itu. Cukup penjelasannya. Mungkin itu penjelasan dari kami FRI 02. Mohon maaf atas keterbatasan dan segala halnya karena kami pun masih belajar dan pengembangan ini pun tidak mudah dan kami pun masih berusaha untuk mencoba lebih baik ke depannya. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.